Halo pemirsa, selamat siang. Semoga Anda tetap selalu sehat dan mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga kebersihan tangan, memakai masker, serta tidak berada di kerumunan. Saya Nawayogi Kusuma, inilah seputar iNews Siang selengkapnya. Pemirsa diduga tidak paham arah jalan, bajai menerobos masuk ke ruas tol Jor Cakung, Jakarta Timur dari arah Bekasi menuju Tanjung Priuk. Pengemudi bajai yang masuk ke jalur cepat dan melawan arus dapat membahayakan keselamatan. Video pengemudi bajai viral di media sosial. Sebuah mobil yang mengangkut satu keluarga tertabrak kereta api saat melintas di jalur perlintasan kereta tanpa palang pintu. Pengemudi dan penumpang selamat harus menjalani perawatan medis. Seorang nenek dalam kondisi sakit dievakuasi di tengah kepungan banjir di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Banjir 1,5 meter hampir menenggelamkan rumah nenek. Pemirsa, minggu kedua penerapan ganjil genap akhir pekan di Kota Bogor masih terdapat puluhan kendaraan yang melanggar dan terpaksa putar balik kembali ke arah Jakarta. Selain karena libur panjang akhir pekan, pemeriksaan kendaraan di wilayah Kota Bogor diperketat pasca pelanggaran ganjil genap oleh rombongan Moge Jumat kemarin. Dan berikut laporan reporter Yosefina Damaris serta juru kamera Gali Bagas dan Irian Syah Wahyudi dari Pos Sekat Baranang Siang di Kota Bogor, Jawa Barat. Pemirsa, iring-iringan motor gede yang melintasi Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat lolos dari pemeriksaan. Padahal sejumlah kendaraan diperiksa dan diwajibkan menunjukkan surat antigen. Menurut Bupati Bogor Ade Yasin, iring-iringan Moge bisa lolos dari pemeriksaan. Namun sejumlah titik pemeriksaan lainnya di kawasan wisata Puncak menanti mereka. Pemirsa, Sabtu pagi situasi Simpang Gadok menuju kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat terpantau ramai lancar. Penyekatan tetap dilakukan petugas dengan memeriksa kendaraan dari luar kota termasuk surat rapid antigen. Dan berikut laporan tim liputan kami dari Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Pemirsa, guna meminimalisir penyebaran COVID-19 di masa libur Imlek, Polda Metro Jaya menggelar tes rapid antigen gratis di ruas tol Jakarta Cikampek. Pengendara yang belum memiliki surat rapid antigen diimbau untuk melakukan pemeriksaan di rest area. Dan berikut laporan tim liputan kami dari ruas tol Jakarta Cikampek. Pemirsa, tes G-Dos masih menjadi pilihan calon penumpang kereta api jarak jauh di stasiun Pasar Senen. Pada libur Imlek, 13.000 penumpang melengkapi berkas kesehatan keberangkatan mereka dengan tes G-Dos. Ya, pemirsa, libur panjang akhir pekan kawasan wisata Lembang, Bandung, Jawa Barat diserbu wisatawan. Polisi melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi kemacetan, sementara arus lalu lintas di ruas tol Purbalenyi terpantau ramai lancar. Pemirsa, sejumlah objek wisata yang berlokasi di Lembang, Jawa Barat sejak Sabtu pagi dipadati wisatawan dari luar kota. Selain diwajibkan mematuhi protokol kesehatan, jumlah pengunjung juga dibatasi. Sementara itu, pemirsa, kawasan wisata Kota Tua yang biasanya ramai dikunjungi masyarakat pada hari libur kini nampak sepi. Kota Tua ditutup selama aturan PSBB guna mengantisipasi kerumunan pada hari libur. Seorang pasien COVID kabur dari ruang perawatan dan masuk ke gorong-gorong saluran limbah rumah sakit. Anda masih bersama kami, pemirsa. Seorang pasien COVID-19 yang tengah menjalani isolasi kabur dari ruang perawatan RSUD Sosodoro Jatikusumo, Bojonegoro, Jawa Timur. Pasien diduga depresi masuk ke gorong-gorong sepanjang 200 meter yang menjadi saluran pembuangan limbah rumah sakit. Pemirsa, penanganan pasien COVID-19 di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat sudah hampir setahun ini berjalan. Para tenaga kesehatan seolah tiada lelah menangani ribuan pasien yang datang silih berganti. Untuk melepas rutinitas sekaligus menjaga kebugaran para tenaga kesehatan, mereka pun dilibatkan dalam pertandingan olahraga. Pemirsa, di tengah pandemi, air bersih merupakan kebutuhan krusial bagi masyarakat. Negara Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, tentunya perlu memiliki strategi khusus dalam pemenuhan kebutuhan dasar ini. Lantas bagaimana pola konsumsi air bersih di Indonesia selama masa pandemi? Berikut liputannya untuk Anda. Perayaan Tahun Baru Imlek di Tiongkok berlangsung meriah di tengah pandemi COVID-19 yang masih... Kembali bersama kami, pemirsa. Perayaan Tahun Baru Imlek di Tiongkok berlangsung meriah di tengah pandemi COVID-19. Bahkan perayaan Imlek di Beijing dihadiri ratusan orang dan disiarkan secara langsung di televisi. Pemirsa, 50 tenaga kesehatan dari 5 rumah sakit berbeda diajak liburan dan makan siang oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Mereka diajak melepas beban kerja sejenak dengan berwisata ke Fauna Land Ancol, Jakarta Barat.
Pemirsa, kerasnya kehidupan ibu kota tidak menyurutkan niat anak-anak yang tinggal di kolong tol Petakseng, Jakarta Barat untuk terus belajar menggapai cita-cita. Memotivasi semangat anak-anak ini, MNC Peduli kembali datang untuk berbagi, bermain, dan belajar bersama. Pemirsa, Anda yang memiliki usaha kecil menengah dan membutuhkan media promosi baru untuk memperkenalkan produk, apalagi di masa pandemi, pastinya butuh pemasukan lebih. MNC Group menghadirkan inovasi baru dalam beriklan, yaitu RCTI Ads, yang merupakan sarana beriklan mudah di RCTI di kota Anda. Anda dapat memasang iklan baris secara mandiri yang tayang di RCTI di kota Anda. Iklankan UMKM Anda di www.rctiads.com dan dapatkan diskon 50% untuk 1 bulan pertama. Dan kami akhiri pemirsa jumpa kita siang ini. Jangan lupa untuk selalu menjalankan 3M, yakni mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker untuk memutus rantai penularan COVID-19. Saya Nawayogi Kusuma, selamat berakhir pekan, tetap semangat, dan sampai jumpa.